Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, tema 4. Anak-anak, Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas. Nah, kalian perhatikan di sini. Berlatih ya. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau masa anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang, ya, ini seperti ini. Pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau masih kanak-kanak. Ya, kita isi kolom khusus untuk anak laki-laki nih. Perhatikan nomor 1. Apakah kamu sudah mulai tumbuh ini rambut tipis, Nak? Sudah mulai tumbuh rambut tipis belum di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Nah, kalau sudah, kamu centang seperti ini, ya. Tapi kalau belum, centangnya di sini. Paham ya sayang ya? Nah, nomor 2, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Nah, kalau sudah di sini centang ya. Kalau belum, berarti di sini. Nomor 3, apakah kamu sudah mengalami masa perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Sudah belum? Kalau belum di sini nih, ya. Tapi kalau sudah di sini di centangnya. Nomor 4, apakah kulitmu sudah jadi lebih kencang dan otot membesar? Sudah belum? Kalau belum di sini sayang, centang. Kalau sudah berarti di sini. Ya. Nomor 5, apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Sudah belum bidang dadanya? Coba perhatikan. Kalau sudah berarti centang di sini, dan kalau belum berarti di sini. Oke anak-anak paham ya? Kesimpulannya nanti perhatikan jawabannya banyak di sudah apa banyak di belum nih. Kalau banyak di sudah berarti kamu sudah memasuki masa pubertas ya. Kalau di belum berarti kamu masih anak-anak. Nah selanjutnya untuk anak perempuan nih. Nomor 1 diisi oleh khusus anak perempuan. Apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Sudah belum? Kalau sudah di sini centang sayang, ya. Nah, Bu saya belum Bu. Nah berarti yang di sini yang dicentang, oke? Oke. Nomor 2, apakah kamu sudah mengalami masa perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Nah, kamu rasakan sendiri, ya. Kalau belum, ya di sini diisinya. Kalau sudah di sini. Nomor 3, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Nah, kamu rasakan sendiri, sudah apa belum? Kalau sudah di sini ya sayang, dicentang. Ya, kalau belum di sini. Nah, nomor 4, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Coba rasakan, apakah kulitmu sudah menjadi halus?
dari sebelumnya, lebih halus nih sekarang nih. Nah, kalau lebih halus berarti kamu di sini centangnya, ya. Oke ya, Nak ya. Gampang sekali bukan? Nah, untuk menulis kesimpulan di sini, perhatikan jawabannya. Kalau ternyata banyak jawaban sudah, berarti kamu sudah memasuki masa pubertas. Tapi kalau jawabannya ternyata belum, kebanyakan belum ya, berarti kamu masih anak-anak. Paham ya sayang ya? Oke. Nah, sekarang ya kita membaca tentang tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, gerak menghias kumis, gerak menata pakaian, gerak sedang bercermin, ya kan? Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa, ya. Nah, anak-anak, penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana. Di antaranya ada celana, ada kain, sabuk, ya kan? Ada selendang juga nih. Kemudian penutup kepala, ya, hiasan dada di sini, ya kan? Hiasan tangan di sini ada hiasan tangan nih dan hiasan kaki, ya. Nah, tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Nah, penari menggunakan topeng, ya. Ini penarinya menggunakan topeng, ya, selama menarikan tari kelana topeng, ya kan? Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini, sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng, ya. Nah, anak-anak, eh, kamu telah membaca teks non fiksi ya, yang tadi tentang tari kelana topeng. Sekarang yuk kita jawab pertanyaannya. Informasi apa yang kamu harapkan ketika kamu membaca judul teks non fiksi tari kelana topeng? Informasi tentang apa yang kamu harapkan, nak? Tentang tari kelana topeng, betul. Nomor 2, sesuaikan antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non fiksi berjudul tari kelana topeng. Gimana, nak? Sesuai tidak? Sesuai ya, judul teks non fiksi tersebut sesuai dengan isi informasi. Oke, kita lanjut nomor 3 nih. Informasi apa yang kamu peroleh setelah membaca teks non fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng? Informasi apa, nak? Informasi yang baru, iya nggak? Seperti asal tari kelana topeng itu dari mana? Jadi kita tahu kita kan. Kemudian gerak-gerik tarinya seperti apa dan properti tarinya. Ya kan, nak? Oke. Nah, sekarang ya kita mengamati nih. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Yuk kita amati gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut. Perhatikan, nak. Ini gambarnya seperti ini ya, nomor hitungan 1 dan hitungan 2. Pertama, melangkah maju. Kepala menengok mengikuti langkah kaki. Ya. Nah, hitungan 1 seperti ini, hitungan 2 ini seperti ini. Ya. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Nah, yang kedua, mengangkat kaki kanan, diangkat, lalu ditapakkan. Kemudian, kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Ini hitungan 1, 2, dan ini hitungan 3, 4. Nah, untuk hitungan 5, 6 perhatikan gambarnya sayang. Nah, ini hitungan 5, 6 dan ini hitungan 7, 8. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Nah, anak-anak,
Berlatihlah memperagakan gerak-gerik tari kreasi bentuk tunggal di atas ya. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan menggerakkan tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan? Bagaimana jawabannya, Nak? Sulit tidak? Tidak ya, gerakan tari di atas mudah dilakukan. Properti apa sih yang dibutuhkan? Tadi apa, Nak? Tongkat ya. Iya, mudah didapatkan tongkat juga. Ya kan? Apakah kamu senang tidak melakukan tari itu? Pasti senang ya, karena gerakannya mudah. Oke anak-anak, nah coba nanti kalian lakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah ya. Coba kalian lakukan pengamatan ya. Cermati tahapan penampilan karya tari kreasi daerah tersebut, Nak. Kemudian kamu tulis tuh unsur-unsur tariknya. Nih ditulis ya, nama tariannya apa, asal daerah tariannya apa, kemudian unsur karya tari yang diamati apa nih. Dan tulis di sini tanggapan terhadap karya tari yang kamu amati. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.